Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah teluh, yaitu teluh beling yang digunakan untuk meneluh seluruh karyawan di perusahaan ini. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Mila dan juga Faris baru saja tiba di rumah siang itu. Setelah mengurus undangan pernikahan Siva dan Raja yang akan dibagikan besok hari. Faris bekerja sama dengan Kino dan juga Ahmad untuk menurunkan beberapa kardus berisi undangan yang sudah selesai dicetak. Terima kasih Pak Kino, Pak Ahmad. Nanti kalau ada yang dibutuhkan lagi, kalian akan dihubungi, ujar Faris saat semua kardus sudah selesai diturunkan dari bagasi. Sama-sama Tuan, kami akan kembali ke pos sambil menunggu perintah lain, jawab Ahmad mewakili Kino. Faris masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian, sementara Mila tampak mulai memeriksa hasil cetak undangan. Senyum bahagia terus menghiasi wajah Mila saat menatap undangan yang sudah tertulis nama Siva dan juga Raja di dalamnya. Faris ikut merasa bahagia saat melihat hal tersebut, sehingga membuatnya segera mendekat ke arah sofa. Istriku yang cantik tampaknya sangat berbahagia sekali. Ada apa sih? Goda Faris. Ibu sedang merasa bahagia karena akhirnya bisa memegang undangan yang di dalamnya ada nama putri kesayangan kita serta nama calon menantu kita ya. Rasanya ibu benar-benar seperti penmimpi saat Siva benar-benar dilamar secara langsung oleh Raja dan juga ibunya semalam. Ibu pikir Raja akan meminta waktu setelah melamar agar bisa mengenal Siva lebih dekat lagi. Tapi nyatanya Raja justru meminta dinikahkan dengan Siva secepatnya. Dia tidak ingin menunda-nunda karena tidak ingin ada hal yang membuat rencananya menikahi Siva menjadi terlambat. Ibu benar-benar bahagia karena akhirnya ada pria yang benar-benar serius ingin menjalani hidup dengan putri kita ya. Jawab Mila apa adanya. Faris kini memeluk Mila dari arah samping dengan penuh cinta. Ia jelas juga merasakan bahagia yang sama seperti yang dirasakan oleh istrinya saat itu. Ketika sedang mengamati undangan pernikahan Siva dan Raja, kedua mata Faris terarah ke arah lampu kecil pada telepon rumah yang tampak terus berkedip-kedip, menandakan ada pesan suara yang masuk ke sana hari itu. Faris pun segera beranjak menuju telepon rumah, lalu kemudian menekan tombol loudspeaker agar pesan suara yang masuk bisa didengar juga oleh Mila. Halo, Pak Faris atau Bu Mila, ini dari Ambar Bareksa. Ada hal yang penting yang ingin aku bicarakan dengan kalian berdua. Bisakah kalian angkat teleponnya jika sudah ada waktu luang? Halo Pak Faris dan juga Bu Mila, ini dari Ambar Bareksa lagi. Kalau Pak Faris dan juga Bu Mila ada waktu, aku harap kita bisa bicara dan bertemu secara langsung. Ini terkait dengan Vano. Aku berencana ingin menjodohkan Vano dengan Siva. Setelah Vano tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Rere, sekarang Vano baru menyadari bahwa saranku kepadanya yang dulu untuk menjodohkannya dengan Siva bukanlah saran yang salah. Vano ingin mencoba mengenal Siva lebih dekat. Maka dari itu, sebaiknya kita bertemu di mana dan kapan. Hubungi aku kembali jika kalian sudah ada waktu. Pak Faris atau Bu Mila, akhirnya aku memutuskan untuk datang ke rumah kalian besok setelah berunding dengan papanya Vano. Kami akan datang besok pagi sekitar jam 10. Bisa kalian pastikan Siva ada di rumah besok. Vano mungkin ingin bertemu langsung dengan Siva. Jadi sebaiknya Siva dilarang pergi kerja dulu untuk 1 hari. Setelah mendengar semua pesan suara yang masuk dari Ambar, Faris dan juga Mila pun langsung saling menatap satu sama lain dengan wajah yang tegang. Mari kita tinggalkan rumah Bu,
Mari kita menetap di villa sampai hari pernikahan Siva dan Raja benar-benar berlangsung. Kita harus mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ajak Faris tidak banyak pertimbangan. Gani dengan gelisah menatap, tidak percaya ke arah ponselnya. Ia tengah membuka status WhatsApp milik Mika setelah selesai mengurus Arlita yang masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Hatinya terasa panas ketika tahu bahwa Siva akhirnya benar-benar akan menikah dengan Raja. Seperti yang ia takutkan saat melihat kedekatan mereka di rumah keluarga Hardiman. Ingin sekali kembali bersikap histeris seperti sebelum-sebelumnya, namun ia takut pada konsekuensi yang akan diterima dari Tommy jika sampai akhirnya kembali menyebut-nyebut nama Siva dan Raja. Kurang ajar kamu, Jak. Kurang ajar. Beraninya kamu menikung aku dari belakang. Beraninya kamu merebut wanita yang seharusnya menjadi milikku. Geram Gani setengah mendesis. Setelah nomornya diblokir oleh Raja dan Siva, ia benar-benar tidak bisa mendapat kabar apapun tentang kedua orang itu secara langsung. Satu-satunya jalan yang bisa Gani dapatkan untuk mendapat kabar mengenai Siva dan Raja adalah melalui Mika yang tidak pernah peduli status WhatsApp-nya dilihat oleh siapa saja. Mika adalah salah satu anak-anak orang kaya yang tergabung dalam komunitas para orang tua. Namun Mika memilih jalan untuk tidak bergabung dengan anak-anak orang kaya lainnya dan justru memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Siva dan Roshid. Mereka benar-benar cocok sehingga memutuskan bersahabat sejak berada di bangku SMA hingga saat ini. Gani menjambak rambutnya sendiri saat melihat betapa cantiknya Siva ketika sedang mencoba pakaian pengantin bersama Raja. Mereka tampak begitu bahagia dan Gani benar-benar tidak bisa menerima hal itu. Kenapa, Sif? Kenapa kamu justru memilih membuka hatimu kepada Raja yang setelah putus denganku? Kenapa kamu benar-benar tidak mau memberiku kesempatan kedua, Sif? Kenapa posisiku harus digantikan oleh Raja? Tanya Gani, seraya terus menatap foto Siva dan Raja. Gani tampak seperti orang yang kehilangan arah sekarang. Di dalam dadanya penuh dengan penyesalan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ia menyesal karena telah menyakiti Siva, baik itu secara fisik ataupun batin. Ia menyesal karena mendengarkan hasutan Rere yang ternyata hanya menginginkan kehidupan milik Siva. Ia menyesal berselingkuh, ia menyesali semua yang seharusnya tidak ia lakukan terhadap Siva. Tangan Gani kini meraba layar ponselnya tepat pada bagian wajah Siva yang tampak begitu cerah dengan senyumnya yang menawan. Kamu dulu tidak pernah tersenyum sebahagia itu saat denganku, Sif. Kamu hanya selalu memasang wajah datar dan juga tenang. Beberapa kali kamu hanya tersenyum singkat untuk menanggapi apa yang aku tunjukkan kepadamu. Tapi kenapa saat bersama Raja, kamu justru bisa tersenyum lepas dan bahagia seperti itu? Apakah saat bersama denganku dan menjadi kekasihku, kamu tidak merasa bahagia sama sekali, Sif? Apakah kamu merasa bahwa Raja jauh lebih bisa membuatmu bahagia daripada aku? Apa benar begitu, Siva? Gani berupaya menahan semua kesakitan dan sesalnya dalam diam. Hanya wajahnya saja yang memerah akibat emosi yang sulit untuk diredam. Dalam diamnya kali itu, Gani pun sedang menyusun rencana untuk merebut Siva kembali agar bisa menjadi miliknya lagi. Tidak akan kubiarkan, gumam Gani dengan suara gemetar. Siva hanya akan menjadi milikku, Raja tidak boleh memilikinya. Aku yang akan bersanding dengan Siva dan menjadi pendamping hidup wanita itu untuk selamanya. Bukan Raja yang akan menempati posisi itu, bukan. Tari dan juga Siva membantu korban wanita yang sakit untuk meminum air yang sudah didoakan bersama oleh ketiga pria dalam tim mereka itu. Sementara itu korban pria ditangani oleh Roshid, Mika dan Raja. Mereka benar-benar membimbing para korban untuk minum sambil mendoakan mereka seperti yang biasanya dilakukan ketika melakukan sebuah ruqyah. Masing-masing dari kelima orang dalam tim itu terus membaca doa yang sama ketika membantu para korban minum. Rintih kesakitan yang tadi terdengar sangat jelas kini mulai berangsur menghilang. Bahkan beberapa dari mereka yang terus saja memuntahkan darah serta beling perlahan mulai berkurang. Siva bisa merasakan amarah makhluk yang tadi dilihatnya, meski makhluk itu belum juga mau menampakkan diri secara langsung di hadapan Siva dan Raja.
Raja jelas tahu bahwa ada sesuatu yang dirasakan oleh Siva setelah ia melihat ekspresi wanita itu meski hanya sekilas. Tampaknya makhluk itu mulai terasa tidak nyaman dengan usaha ruqyah pertama yang kami lakukan ini, batin Raja. Rian menatap ke bawah dengan serius saat usaha pertama itu dilakukan terhadap yang sakit. Ia benar-benar berharap akan segera ada titik terang mengenai si pengirim teluh agar teluh beling itu bisa dihentikan. Kalau boleh tahu, apa yang akan terjadi setelah para karyawan dan juga karyawati yang sakit itu meminum air tersebut? Tanya Rian kepada Hani. Hani berhenti menatap buku catatan dan ponselnya lalu menatap ke arah Rian. Biasanya para korban yang sudah meminum air itu akan mulai tidak merasakan sakit seperti yang mereka rasakan di awal tadi. Bahkan biasanya muntah darah serta beling yang mereka alami juga akan segera berhenti. Meski secara perlahan-lahan, Pak Rian, jawab Hani. Dan kamu biasanya ikut dalam usaha yang dilakukan oleh semua anggota timmu itu jika sedang tidak menjaga seseorang? Iya, aku juga biasanya ikut serta dalam usaha pertama tersebut. Panggil saja aku Rian, tidak usah memakai kata Pak atau Bapak. Aku belum terlalu tua, usia aku baru 27 tahun, pinta Rian. Maaf, aku hanya berusaha menghormati Anda di depan karyawan serta karyawati Anda, Pak. Lagi pula, Anda saat ini berstatus klien kami, jadi sudah wajib bagi kami untuk memanggil Anda dengan sopan, jelas Hani. Jadi kalau kita sudah tidak terikat dengan urusan pekerjaan yang kalian jalani, tentunya kamu bisa memanggilku tanpa memakai kata Pak atau Bapak, iya kan? Tanya Rian lebih terdengar seperti sedang memohon kepada Hani. Memangnya menurut Anda kita akan bertemu lagi setelah kasus teluh yang kami tangani di sini selesai? Hani tampak heran dengan apa yang Rian tanyakan. Aku harap begitu, jawab Rian, terutama denganmu. Aku berharap kita bisa bertemu lagi meski urusan hari ini sudah selesai. Ponsel milik Siva bergetar di dalam saku celana kerjanya setelah selesai membantu para korban yang masih sakit. Ia kemudian segera mengeluarkan ponselnya dan kemudian membaca satu pesan yang baru saja masuk. Raja mendekat ke arahnya, namun tidak bertanya-tanya soal apa yang ada pada ponsel Siva saat itu. Pesan dari ibunya. Assalamualaikum sayang. Ibu hanya ingin mengabari kamu bahwa ayah dan juga ibu memutuskan akan mempersiapkan pernikahan kamu dan juga Raja di villa milik keluarga kita. Ada beberapa hal yang membuat kami memutuskan demikian. Calon ibu mertuamu itu juga sudah kami beritahu, sehingga kini calon ibu mertuamu itu ikut dengan kami ke villa. Selain suasana di sana jauh lebih tenang, insya Allah di sana juga akad nikahmu dan juga Raja bisa dilaksanakan sampai selesai. Ibu harap kamu sama sekali tidak keberatan dengan apa yang kami putuskan. Usai membaca pesan tersebut, Siva langsung memberikan ponselnya kepada Raja. Raja ikut membaca pesan dari Mila dan tampak memaklumi jika ada sedikit perubahan rencana. Balaslah, katakan pada ibu bahwa kamu sama sekali tidak keberatan dengan keputusan ayah dan juga ibu meskipun mendadak ini. Entah kenapa aku merasa yakin bahwa keputusan yang akhirnya mereka ambil jelas akan membuat kita bisa menikah tanpa harus menghadapi hal-hal yang memusingkan. Mungkin suasana di villa milik keluargamu memang jauh lebih tentram daripada suasana yang biasanya mereka lihat di rumah, ujar Raja pelan. Siva pun tersenyum seraya menatap Raja yang selalu bisa langsung mengerti dengan tujuan dari sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang. Ya, aku akan segera membalas pesan itu dan mengatakan yang kamu sarankan. Terima kasih atas masukannya, ucap Siva. Untuk apa berterima kasih? Aku calon suami kamu. Kita berdua akan menjalani pernikahan yang sedang dirancang oleh ayah dan juga ibu. Aku jelas harus berkontribusi dalam hal apapun yang terkait dengan pernikahan kita. Tidak adil kan jika aku hanya menyerahkan semuanya sama kamu untuk jadi bahan pikiran. Jadi kamu betul-betul tidak perlu berterima kasih kepadaku. Sekarang cepatlah balas pesannya. Kita akan memulai pekerjaan yang selanjutnya, saran Raja. Siva pun mengangguk dengan cepat. Senyuman di wajah Siva benar-benar tidak pernah memudar jika sedang menghadapi Raja. Hal itu bisa terlihat jelas oleh Faisal yang kini sedang menatap ke arah kedua insan tersebut dari kejauhan.
Ia merasa geram dan ingin sekali memisahkan mereka. Sayang sikap cerobohnya tadi itu telah membuat Siva marah besar sehingga dirinya tidak bisa lagi mendekat pada wanita itu. Semua anggota tim yang bekerja bersama Siva dan Raja benar-benar tidak ingin Faisal mendekat kembali kepada mereka berdua. Dengan begitu Faisal akhirnya sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menunjukkan perasaannya kepada Siva seperti pada pertemuan-pertemuan mereka pada kasus sebelumnya. Selama ini Siva sama sekali tidak pernah tersenyum di hadapannya. Sekalipun Faisal mencoba bercanda atau sekedar menggodanya secara halus. Siva selalu bersikap datar-datar saja dan lebih fokus pada pekerjaan. Namun, kini wanita itu jelas telah berubah dan perubahan itu disebabkan oleh kehadiran Raja. Faisal benar-benar tidak bisa menerima hal itu karena merasa bahwa selama ini dirinya telah berusaha sangat keras untuk menarik perhatian Siva. Sial, kenapa langkahku harus dihambat oleh pria lain? Kenapa juga aku tidak tahu kalau selama ini nomor telepon yang aku hubungi bukanlah nomor telepon Siva? Kenapa aku bisa terkecoh seperti itu oleh Siva yang tampaknya memang tidak ingin aku dekati? Seharusnya aku yang ada di posisi laki-laki bernama Raja itu. Seharusnya aku yang akan menikah dengan Siva, bukan dia. Batin Faisal merasa tidak bisa menerima kekalahan dari Raja. Alhamdulillah, sudah ada perubahan pada para korban yang sakit. Mereka sudah benar-benar berhenti muntah darah yang disertai dengan beling, ujar petugas medis dari pihak kepolisian yang membantu memeriksa kondisi para korban. Setelah mendengar penyampaian tersebut, Tari pun segera mengumpulkan kembali anggota timnya kecuali Hani. Mereka tampak mulai berunding kembali setelah melakukan upaya ruqyah yang pertama tadi. Kalau begitu, kita hanya perlu menunggu sampai makhluk itu benar-benar keluar dari tempatnya bersembunyi. Jangan mendahului keinginan makhluk itu, karena bisa saja si pengirim telur itu akan mudah menebak niatan kita, ujar Siva setelah Tari menyampaikan apa yang petugas medis katakan. Ya, sebaiknya sekarang kita harus menuntun yang sakit untuk melaksanakan sholat asar. Waktu sholat asar benar-benar hampir tiba dan mereka semua yang sakit beragama Islam, saran Raja. Iya betul, aku setuju dengan saran Raja. Mari kita bantu mereka berwudu menggunakan air yang tadi sudah didoakan, tambah Mika. Kalau begitu beritahu pada Pak Rian dan juga Hani untuk melaksanakan sholat asar secara bergantian. Pak Rian jelas harus membentengi dirinya sendiri saat kita sibuk mengurus yang lain. Hani seorang jelas tidak akan cukup untuk melindunginya jika dia tidak menambah benteng untuk melindungi dirinya sendiri, ujar Tari. Oke, aku akan ke atas dan juga memberitahu. Udah tidak usah, potong Siva dengan cepat. Rosid dan juga yang lainnya pun menatap kaget ke arah Siva saat wanita itu melarang Rosid untuk ke lantai 2. Kenapa tidak usah Sif? Tanya Rosid sambil menunjukkan ekspresi yang begitu heran. Siva pun menunjuk ke atas sekilas, sehingga yang lainnya pun melirik sekilas ke lantai atas, tempat di mana Rian dan Hani berada. Hani sudah lebih dulu meminta Pak Rian untuk melaksanakan sholat asar. Pak Rian baru saja selesai berwudu di toilet yang ada di lantai atas. Jelas Siva, yang sejak tadi memang mengawasi Rian dan juga Hani secara diam-diam. Aku lupa kalau Hani memang selalu on time dalam hal apapun, termasuk mengingatkan orang lain untuk sholat, sahut Tari yang baru teringat dengan sifat sahabatnya. Siva pun tersenyum saat beradu pandang dengan Tari. Hani memang selalu tidak pernah bosan menjadi pengingat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Hal itulah yang membuat Tari dan juga Siva merasa sangat betah saat berada di sisi Hani sejak mereka masih SMA. Pengumuman untuk seluruh karyawan atau karyawati kantor ini yang beragama Islam, silakan bersiap-siap untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat asar. Bentengi diri kalian masing-masing dengan beribadah dan berdoa kepada Allah selama kami masih menangani perkara gaib yang sedang menyerang beberapa teman kalian. Terima kasih. Yang lainnya kini langsung berusaha menahan tawa saat pengumuman melalui pengeras suara itu berakhir. Hani tetaplah Hani dimanapun dia berada, ujar Rosid. Ya, dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa luput dari caranya mengingatkan orang lain
tentang hal-hal yang penting, tanggap Mika. Kalau begitu sebaiknya mari kita berwudu sebelum Hani melanjutkan pengumuman berisi ceramah rohani untuk kita berlima. Setelah itu barulah kita akan membantu para korban untuk berwudu. Saran Siva seraya merangkul Tari untuk ikut dengannya. Jujur saja, kami lebih takut kalau kamu yang berceramah, Sif, ungkap Mika dengan sengaja. Oke Mika, suatu hari saat kamu menikahi seseorang, aku akan maju untuk berceramah di samping pelaminan selama 2 jam dalam acara pernikahanmu. Insya Allah, janji Siva. Aku gak akan mengundang kamu lah, balas Mika. Tapi papi dan mami kamu akan mengundang orang tuaku, Mika. Ya sudah jelas kan? Artinya aku akan datang di acara pernikahan kamu nanti. Rosid dan juga Raja pun segera menyeret Mika yang masih tidak bisa mengalahkan Siva dalam soal urusan adu jawaban. Mika tampak frustasi dan masih ingin mendebat Siva. Namun sayang pria itu dipaksa untuk kembali fokus pada pekerjaan mereka oleh Rosid dan juga Raja. Para korban mulai dibantu berwudu. Setelah mereka berlima berwudu, perangkar darurat yang diberikan oleh petugas medis untuk merawat para korban kini dibatasi dengan tirai, agar korban wanita dan korban pria bisa melaksanakan sholat asar dengan tenang setelah dibantu berwudu. Mereka diminta sholat di atas perangkar saja, karena saat itu kondisi mereka belum memungkinkan untuk bisa melaksanakan sholat dalam posisi berdiri. Silakan Pak Rian, Anda sebaiknya sholat lebih dulu, ujar Hani. Kamu gak mau jadi makmum saja? Aku bisa kok jadi imam, tawa Rian. Nanti yang menjaga bapak siapa? Kalau aku jadi makmum, bapak sholat saja duluan. Nanti setelah itu baru giliran aku yang sholat, balas Hani. Rian pun kemudian menganggukkan kepalanya seraya menahan senyum. Lain kali kalau kita bertemu lagi, kamu harus mau jadi makmum di belakangku ya. Aku serius mau menjadi imam untuk kamu, pinta Rian yang kemudian mulai melaksanakan sholat asar. Hani yang sejak tadi berupaya untuk tidak memikirkan apapun usaha yang Rian lancarkan mendadak mencoba menahan senyumnya dengan sangat kuat. Ia belum pernah menghadapi pria sekiki Rian yang tidak peduli jika dirinya dan juga tindakannya diabaikan. Pria itu terus mencoba, lagi dan lagi, yang lama-kelamaan membuat Hani mulai terpengaruh dengan setiap ucapannya. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan seseorang pria yang tidak jelas tujuan hidupnya. Dekatkanlah padaku satu saja pria yang benar-benar tidak akan bermain-main dengan perasaan dan siap untuk berkomitmen. Amin. Batin Hani tetap tenang seperti biasanya. Keadaan masih tenang selama beberapa saat. Hani berupaya menjaga Rian sebaik-baiknya agar anggota timnya yang lain bisa berkonsentrasi di lantai bawah, tidak perlu memecah pikiran mereka. Rian baru saja menyelesaikan rakaat kedua sholatnya ketika salah satu kaca jendela ruangan di lantai atas itu mendadak pecah tanpa alasan. Hani bergegas menoleh dan berjalan menuju ke arah pecahan kaca tersebut yang kini sudah berserakan di lantai. Namun baru saja beberapa langkah Hani menuju ke tempat tersebut, mendadak sesuatu yang tidak terlihat mencekiknya dengan sangat kuat dan menghantam tubuh Hani ke dinding dengan sangat keras. Ah, jerit Hani sambil berusaha melepaskan diri. Patagor tampak seperti sedang berteriak galak pada sesosok ataupun sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Semua orang tengah melaksanakan sholat asar saat itu. Hanya ada beberapa karyawan yang tidak beragama Islam yang tidak melaksanakan sholat. Namun mereka terlalu takut untuk naik ke lantai 2. Brak! Hani terbanting ke lantai setelah terlepas dari cekikan sesuatu yang tidak terlihat tadi. Wanita itu terbatuk-batuk di lantai, lalu segera mencoba bangkit bertepatan dengan datangnya Tari, Siva dan Raja ke lantai atas. Rian telah meraih tubuh Hani lebih dulu setelah menyelesaikan sholatnya. Sementara Patagor kini berupaya memanjat dan juga langsung menjilati leher Hani yang tadi tercekik. Pria itu bisa melihat dengan jelas bekas cekikan yang membiru pada leher Hani. Astagfirullah, apa yang barusan menyerang kamu, Dek? Apa kamu lihat yang menyerangmu? Tanya Rian. Hani pun menggelengkan kepalanya sambil mendekap Patagor. Yang indigo bukan aku, Pak Rian. Aku gak bisa melihat yang tidak kasat mata, jawab Hani sambil berupaya untuk meredam batuk-batuk yang masih menyerangnya. Siva dan juga Raja langsung mengejar makhluk tidak berkulit yang tadi mereka lihat sebelum memasuki kantor tersebut
ketika tiba di lantai 2. Makhluk itu tampak sengaja menghindar setelah gagal menyingkirkan Hani dari sisi Rian yang diincarnya. Tari kini mendekap Hani begitu lama, sementara Rian kini tengah ditenangkan oleh Mika dan Rosyid karena panik saat melihat kondisi Hani. Sasaran sebenarnya adalah aku kan, Mas Rosyid? Lalu kenapa hal yang tidak terlihat itu malah menyerang Hani, bukan menyerangku secara langsung? Tanya Rian. Rosyid dan juga Mika kini saling menatap satu sama lain setelah mendengar pertanyaan yang Rian ajukan. Hani juga mendengar pertanyaan itu, namun dirinya sudah jelas tidak bisa menjawab akibat sakitnya bagian leher yang tadi dicekik oleh makhluk tidak kasat mata yang menyerang itu. Hal itu terjadi karena Pak Rian sudah meminum air yang tadi Mika berikan, serta karena Hani memang berusaha melindungi Pak Rian ketika sedang melaksanakan sholat asar. Itu memang tugas Hani dan akan dia laksanakan saat berada di sini bersama Pak Rian. Jawab Rosyid. Rian kini tampak sedikit menyesal karena telah meminum air yang tadi Mika berikan kepadanya. Ia tahu bahwa tujuan orang-orang yang ada di sekelilingnya sangatlah baik. Bahkan mereka ingin berusaha melindungi dirinya dari serangan makhluk tidak kasat mata. Namun saat dirinya melihat bagaimana hasil ketika Hani yang mendapat serangan dari makhluk tidak kasat mata tadi, ia jelas merasa bersalah dan tidak bisa menerimanya. Hani kini harus mengalami memar pada lehernya dan sakit pada beberapa bagian tubuhnya setelah dibanting ke arah dinding oleh makhluk tidak kasat mata tadi. Seharusnya tidak perlu aku minum air itu, agar makhluk tidak terlihat itu langsung saja menyerangku, bukan menyerang Hani, sesal Rian. Apa yang Rian ucapkan jelas membuat Mika dan juga Rosyid sedikit kebingungan. Namun mereka berdua berusaha untuk tetap berkepala dingin ketika menghadapinya. Andai kata Pak Rian tidak minum air itu sekalipun, Hani tetap akan menjaga Pak Rian sekuat tenaga karena merasa bahwa itu adalah tugasnya. Pak Rian tidak bisa menghalangi Hani untuk tidak menjaga diri Bapak, karena dia justru akan marah kalau dihalang-halangi saat sedang bekerja. Jelas Mika agar Rian ini jauh lebih paham dengan apa yang Hani lakukan. Iya, itu benar Pak Rian. Hani adalah salah satu yang tidak pernah melanggar kode etik saat bekerja. Jadi Pak Rian jelas tidak bisa melarangnya melindungi Bapak saat kami sedang mengerjakan tugas kami. Rosyid pun kemudian ikut menjelaskan seperti yang dilakukan oleh Mika. Hani dan juga Tari mendekat ke arah ketiga pria tersebut tidak lama kemudian. Kalian sebaiknya kembali saja ke bawah untuk memeriksa keadaan para korban yang masih sakit. Siva dan juga Raja mengejar makhluk itu, jadi tidak ada yang akan mengawasi para korban di bawah jika kalian bertiga terus berada di sini, saran Hani. Aku baik-baik saja dan kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku masih bisa menjaga Pak Rian seperti tadi kok. Iya, kamu benar. Kalau begitu, kami bertiga akan kembali turun ke bawah ya. Kamu jangan lupa sholat asar. Hanya kamu yang belum sholat asar saat ini, Tari mengingatkan. Iya, mungkin aku sudah siap kok. Hanya tinggal sholat saja setelah aku berwudu ulang. Balas Hani yang sadar kalau wudunya tadi sudah batal akibat sempat bersentuhan dengan Rian, Mika, dan Rosyid. Tari, Rosyid, dan juga Mika benar-benar turun kembali ke lantai bawah. Hani pun melaksanakan sholat asar setelah keadaan kembali tenang. Rian menatap air di dalam botol yang masih tersisa. Seharusnya ia meminum air itu sampai habis. Namun setelah melihat apa yang terjadi pada Hani, ia mendadak enggan untuk meminum sisa air itu. Ia merasa bersalah karena Hani harus menjadi sasaran makhluk yang tidak kasat mata yang hendak menyerangnya. Rasa bersalahnya semakin besar karena bekas cekikan di leher Hani tampak sangat jelas ketika dilihat. Hani segera melipat mukenanya setelah selesai melaksanakan sholat asar. Batagor menggigit-gigit tangan Hani seakan ingin menunjukkan sesuatu. Ada apa Batagor? Kamu lapar? Tanya Hani sambil mengusap-usap kepala Batagor. Batagor kemudian menjawabnya sambil berlari ke arah kakek Rian. Apa yang Batagor lakukan jelas membuat wanita itu menoleh ke arah Rian yang tengah terdiam tidak jauh dari sisinya. Pak Rian, jangan melamun. Sebaiknya Pak Rian terus saja bersikir agar tidak terkena serangan mendadak dari hal-hal yang tidak terlihat, saran Hani. Rian pun menoleh ke arah Hani. Mereka berdua kini saling menatap satu sama lain dan sama sekali tidak ada yang berusaha mengalihkan tatapannya ke arah lain. Airnya juga diminum Pak, habiskan ya Pak.
Jangan buat aku merasa gagal saat sedang bertugas menjaga Pak Rian di sini. Kalau sampai terjadi apa-apa pada diri Pak Rian karena Bapak kurang membentengi diri, maka aku bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak bersikap keras pada Pak Rian, sehingga Pak Rian bisa terkena serangan. Aku tidak mau bersikap keras terhadap Bapak, jadi sebaiknya Bapak mendengarkan apa yang aku sarankan, pinta Hani. Kalau aku mematuhi itu, apakah kamu menjamin bahwa dirimu tidak akan terkena serangan dari makhluk tidak terlihat tadi? Apakah aku tidak akan lagi melihat bekas memar yang sama seperti yang ada pada lehermu saat ini? Tanya Rian. Hani pun jelas terdiam selama beberapa saat ketika mendengar pertanyaan yang Rian layangkan kepadanya. Sudah bertahun-tahun aku bekerja di dalam tim ini, jadi menerima memar sedikit seperti ini bukanlah perkara besar bagiku. Pak Rian belum melihat bagaimana jika kami mulai bertarung dengan si pengirim teluh. Biasanya kami mengalami luka berdarah di beberapa bagian tubuh. Jadi jangan terlalu dipikirkan jika Pak Rian melihat memar seperti yang ada pada leherku saat ini. Santai saja, itu memang resiko yang selalu kami terima saat bekerja, Pak. Jawab Hani apa adanya. Rian kini terdiam setelah mendengar jawaban yang Hani berikan kepadanya. Ia segera meminum air di dalam botol hingga tandas, karena dirinya tidak ingin Hani merasa gagal dalam menjalankan pekerjaannya. Setelah pekerjaanmu dan juga anggota tim kamu selesai, bisakah kita bertemu lagi? Aku ingin bertemu kamu lagi di luar kantor ini, di luar pekerjaan kita masing-masing, pinta Rian dengan nada penuh harap. Hani tampak diam jauh lebih lama kala itu daripada sebelumnya. Apa yang Rian minta kepadanya jelas bukan sesuatu yang mudah untuk dipenuhi. Untuk apa bertemu di luar dan di luar pekerjaan kita masing-masing? Itu terdengar agak, canggung, tanggap Hani. Ya untuk menghilangkan kecanggungan di antara kita, jawab Rian dengan cepat. Aku mau kita tidak perlu merasa canggung ke depannya jika bertemu. Aku ingin mengenal kamu lebih dekat dan aku juga mau kamu mengenalku lebih dekat. Maka dari itu, aku ingin kita bertemu di luar setelah pekerjaanmu hari ini selesai. Apakah boleh? Rian sama sekali tidak menunjukkan sedang bermain-main dengan permintaannya kepada Hani saat itu. Hal itu jelas membuat Hani tidak bisa memberikan penolakan atas permintaan Rian, seperti yang biasa ia lakukan terhadap pria lain selama ini. Iya, mari kita bertemu di luar setelah aku selesai bekerja, jawab Hani memberikan kepastian. Siva dan juga Raja kembali muncul. Kali ini mereka langsung mendekat pada Hani. Han, coba bilang sama kita, bagaimana kamu bisa tahu kalau makhluk itu tadi itu mendadak muncul dan hendak menyerang Pak Rian, sehingga kamu bisa menghalanginya? Tanya Raja dengan nafas yang tidak beraturan. Hani mencoba menerka-nerka dan memikirkan soal ada apa. Melalui ekspresi Siva dan Raja saat itu, usai dirinya menerima pertanyaan dari Raja. Apakah makhluk itu bersembunyi lagi saat kalian mengejarnya barusan? Iya, makhluk itu kembali bersembunyi. Dia tampaknya diperintahkan untuk mempermainkan kita oleh si pengirim teluh, jawab Siva. Berarti si pengirim teluh itu memang ingin bermain-main dengan semua orang yang ada di dalam kantor ini. Meskipun sasaran utamanya adalah Pak Rian, tapi dia tahu pasti bahwa bermain-main dengan orang-orang yang ada di sekitar Pak Rian justru akan membuat Pak Rian semakin merasa cemas, pikir Hani. Tapi dia nggak tahu kalau kita ada di sini untuk menjauhkan Pak Rian dari rasa takut, cemas, dan lain sebagainya. Kita jelas menang 1 poin daripada si pengirim teluh itu saat ini. Bagaimanapun caranya, kita harus mempertahankan 1 poin tersebut, tanggap Raja atas pemikiran Hani. Iya, kamu benar soal itu. Kita tidak boleh kehilangan 1 poin tersebut atau semuanya akan semakin sulit untuk ditangani, balas Hani. Kalau begitu, sekarang coba katakan pada kami berdua, bagaimana caranya kamu tahu kalau makhluk itu mendadak muncul dan hendak menyerang Pak Rian, sehingga kamu bisa menghalanginya dengan cepat sebelum dia benar-benar menyerang Pak Rian, pinta Siva, seraya menangkupkan kedua tangannya kepada kedua pipi Hani dengan lembut. Rian bisa melihat bagaimana interaksi antara Hani dan Siva yang begitu dekat. Kini ia mulai menduga bahwa Siva mungkin adalah kakak dari Hani, sehingga ikatan hubungan mereka memang sedekat itu. Kaca jendela itu pecah mendadak
saat semua orang sedang melaksanakan sholat asar. Pak Rian sendiri tadi sudah memasuki rakaat kedua saat jendela itu pecah. Aku langsung beranjak ke sana dan mendadak ada yang mencekik leherku dan membantingku ke dinding. Sebisa mungkin aku membalas serangan mendadak itu dengan salah satu doa yang biasa kita gunakan. Meski leherku sedang tercekik sangat kuat, jelas Hani. Dan makhluk itu langsung pergi setelah kamu selesai membaca doa, tanya Raja. Hani menganggukkan kepalanya. Dia langsung melepaskan cekikan di leherku sehingga aku akhirnya terbanting ke lantai. Entah dia langsung menghilang atau dia hanya lari dari hadapanku. Aku tidak yakin karena tidak melihat sosoknya. Aku dan Raja melihatnya lari, Hani sayang. Maka dari itulah tadi kami berdua langsung mengejarnya. Jelas Siva agar Hani cukup yakin dengan yang dialaminya tadi. Tari, Rosyid dan juga Mika biasanya akan kembali bertanya jika ada yang mengalami serangan gaib. Maka dari itu, Siva harus meyakinkan Hani agar yakin dengan apa yang dialaminya. Siva dan juga Raja kini memutuskan untuk kembali ke lantai bawah setelah bertanya pada Hani. Rian masih mengawasi Hani yang kini sudah kembali sibuk mencatat pada buku catatannya. Ia sedikit merasa heran, mengapa Hani bersikap seakan tadi itu tidak terjadi apa-apa. Kamu sedang mencatat apa? Apakah kamu mencatat apa yang terjadi tadi? Sebagai dokumentasi di dalam pekerjaanmu, tanya Rian benar-benar ingin tahu. Hani pun berhenti menulis sejenak, lalu menatap ke arah Rian yang kini sedang duduk pada kursi tidak jauh dari posisinya berdiri. Ya, Anda benar. Aku sedang mencatat kejadian tadi sebagai dokumentasi kerja. Siva meminta Tari, Rosyid, serta Mika untuk berkumpul bersama dirinya dan Raja. Mereka harus membicarakan sesuatu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut Hani, kemunculan makhluk itu ditandai dengan pecahnya kaca pada salah satu jendela yang ada di lantai 2. Dengan pecahnya kaca jendela itulah, Hani sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan merasa harus melindungi Pak Rian, ujar Siva menyampaikan. Berarti makhluk itu memang suka bermain-main, atau dia memang sengaja diperintahkan untuk bermain-main dengan orang yang ada di sekeliling Pak Rian, tanya Mika. Raja tampak kaget untuk sesaat. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal yang sama seperti yang Hani pikirkan? Hani juga berpikir begitu, tapi dia mengatakan itu sebelum menceritakan soal kemunculan makhluk yang mencekiknya. Itu saja bedanya, ujar Raja. Aku dan juga Hani sudah lama sekali bekerja dengan tim ini. Kamu seharusnya tidak perlu heran jika aku memiliki pemikiran yang sama dengan Hani. Kami berdua memang dituntut untuk bisa membaca situasi dalam setiap kasus yang kami hadapi, jelas Mika. Makanya kamu jangan cuma fokus pada partnernya Siva doang dong. Fokus juga sama yang lain sesekali. Masa cuma Siva saja yang Siva dengan cepat membekap mulut Mika sebelum ceramah pria itu kepada Raja menjadi semakin panjang. Tari dan juga Rosyid kini tertawa dengan pelan dan juga kompak. Sementara Hani memperhatikan apa yang Siva lakukan pada Mika dari lantai atas. Tanggung Sif, langsung saja lakban mulutnya Mika kalau dia terlalu banyak ceramah. Saran Hani yang sudah tahu kalau Mika pasti mulai berceramah tidak jelas di bawah sana. Mika pun kemudian melotot ke arah Hani dan tampak melancarkan tatapan mautnya tanpa ragu. Sudahlah, ayo kita segera diskusikan hal yang harus kita lakukan selanjutnya, saran Rosyid sambil melerai Siva dan Mika. Raja membantu memisahkan mereka dan merangkul Siva baik-baik di sisinya. Faisal yang baru saja masuk kembali ke dalam kantor itu bisa melihat dengan jelas bagaimana dekatnya Raja dan Siva yang sejak tadi tidak pernah terpisahkan. Hani masih mengawasi ke lantai bawah, tatapannya jelas tertuju pada Faisal yang sedang menatap marah ke arah Raja. Wah, tampaknya Faisal benar-benar harus dijauhkan dari Siva dan Raja secara permanen nih. Kalau tidak, maka tatapan penuh emosinya itu bisa menimbulkan penyakit ain untuk Siva ataupun Raja, gumam Hani. Lalu, kamu punya rencana apa untuk membuat Pak Faisal benar-benar menjauh dari Raja dan Siva? Tanya Rian yang jelas bisa mendengar apa yang Hani ucapkan barusan. Hani kaget saat mendapat pertanyaan begitu dari Rian. Ia sedikit tidak menyangka kalau Rian akan benar-benar memperhatikannya sampai kepada apa yang ia gumamkan sendiri. Meminta tolong padanya membelikan makanan untuk semua karyawan di kantor ini misalnya.
karena mungkin pekerjaan kami akan berlangsung sampai malam. Jadi jelas para karyawan akan membutuhkan makanan agar tidak kelaparan, jawab Hani. Rian pun kemudian tersenyum setelah mendengar jawaban dari Hani. Oke, itu jelas ide yang bagus. Kalau begitu biar aku yang bicara pada Pak Faisal. Kalau aku yang bicara dengan dia, jelas dia tidak akan merasa seperti disuruh-suruh, bukan? Ujar Rian. Hani tersenyum kecil, lalu menganggukkan kepalanya. Rian pun mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Faisal agar pria itu bisa naik ke lantai 2 untuk menemuinya. Hani merasa sedikit lega karena di saat yang paling penting ada seseorang yang bisa dia andalkan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, kalian terus tonton saja di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan kelanjutan cerita kali ini. Sekian untuk teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.